Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang siswa-siswa kelas 10 SMK Batur Jaya 1 Ceper yang saya banggakan. Selamat datang. Gimana kabar kalian? Di hari yang ke-6 hari ini pembelajaran daring ya. Gimana kalian semua sehat ya? Ya, kita masih harus tetap bersyukur ya. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini. Meskipun PPM kita masih terpaksa harus dengan daring. Ya, kita semua berdoa semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka PPM langsung di kelas. Gitu ya, Nak ya. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya Bu Sri Rusmiatun, biasanya anak-anak manggilnya Burus ya, dengan kode 37. Alamat saya di Karanganom Kemeringet. Jadi kalau dari Karanganom ke rumah saya itu cukup Kemeringet kalau harus jalan kaki sampai Dengali, begitu ya. Terus di tahun pelajaran ini Bu Guru ditugaskan untuk mendampingi kalian mengampu mata pelajaran Sejarah Nasional Indonesia. Anak-anak siswa kelas 10 yang saya cintai, mengapa toh sejarah itu perlu? Ya. Pembelajaran sejarah mungkin kalian sudah menerima kemarin di SMP sudah ya, yang terpadu dengan IPS ya. Nah, mengapa sejarah itu perlu dipelajari? Mungkin ada yang kasih pendapat? Coba, Bu Guru ada, nah ini bisa di zoom. Ya. Ini uang, mata uang 10.000. Perhatikan. Ada yang kenal siapa profil di dalam mata uang ini? Ya, ada yang tahu? Ada yang kenal sebelumnya? Tentunya bukan orang sembarangan ya Bu ya? Iya dong. Franz Kasepo. Beliau adalah pahlawan, punya peran penting dalam proses integrasi Indonesia. Jadi pada proses pembebasan Irian Barat. Bersama Martin Inde dan Franz Kasepo ini bersama Martin Inde, Silas Papare ya, dalam perjuangannya konferensi New York sehingga membuat Irian bisa masuk ke pangkuan NKRI. Nah, jadi ini orang pentingnya. Ada yang besok? Itu aja Bu, gambarnya nggak menarik. Nah, nanti kita akan kenal lebih lanjut dengan pahlawan ini. Bu Guru akan lebih banyak menerangkan tentang bagaimana integrasi bangsa nanti pada bab 7 atau 8. Oke. Terus masuk ke materi sejarah Indonesia. Ya. Sejarah itu apa? Sejarah itu adalah satu peristiwa yang terjadi yang berlalu. Ada 3 unsur sejarah: manusia, ruang, dan waktu. Yang dialami oleh masyarakat di suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dan sudah berlalu. Mengapa perlu dipelajari? Berarti ada esensi yang penting dari sejarah itu. Contohnya begini. Saya jenuh Bu, kalau pelajaran sejarah itu kan hanya hafalan Bu. Harus banyak baca Bu. Kalau nggak hafal nanti, ya itulah. Contohnya, Perang Diponegoro itu terjadi 1825 sampai 1830 di Jawa dengan tokoh Pangeran Diponegoro, dibantu Kiai Mojo, Sentot. Dan perang itu akhirnya berakhir setelah Diponegoro diundang dalam satu perundingan, ditipu dan ditangkap di Bangka Makassar. Apa itu saja? Tapi sebenarnya yang namanya belajar sejarah itu tidak harus hafal, tidak hanya hafalan. Tapi terus apa? Belajar sejarah yang penting itu mengapa peristiwa itu terjadi? Bagaimana perang Diponegoro itu? Apa akibatnya setelah terjadi perang? Bahkan kita bisa berpikir bagaimana kalau perang itu tidak terjadi? Di balik suatu peristiwa itu, bagaimana strategi Belanda dalam memaintenance, mengatur strateginya menghadapi pergolakan Diponegoro. Sementara pada waktu bersama itu juga ada perang Padri di Sumatera Barat. Nah, dari situ banyak sekali hal yang kita bisa pelajari yang akan menjadikan pembelajaran bagi kita apabila bukan hal yang tidak mungkin suatu ketika kita menghadapi satu konflik yang bisa mirip-mirip gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar banyak hal. Sampai kita bisa mewarisi semangat-semangat perjuangan para pahlawan tersebut. Itu hanya baru satu contoh ya. Oke. Jadi dengan belajar sejarah itu kita bisa mengambil esensi-esensi pesan-pesan di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang dikenang, tapi
merupakan pesan-pesan moral yang banyak digariskan yang penting untuk menjadikan manusia yang bijaksana dalam menghadapi permasalahan sekarang dan sesudahnya. Berkaca dari sejarah yang sudah berlalu, begitulah sejarah. Bangsa yang besar, bangsa yang bisa memahami dan menghargai peranan sejarah dalam perjalanannya. Gitu ya, sekarang masuk ke materi sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia di kurikulum 2013 ini ya, di SMK, kalian nanti hanya bisa menerima di kelas 10, 2 semester. Di kelas 11 dan 12 tidak ada lagi. Pada materi kelas 10 sejarah ini sangat luas, Nak. Kita bicara tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu berarti sejarah yang terjadi di Indonesia. Di mana, Nak? Di Indonesia. Coba aku dulu. Ini peta apa, Nak? Kepulauan Indonesia. Sejarah Indonesia itu sejarah yang terjadi di Indonesia, dialami oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat manusia yang tinggal di sini. Kapan? Sejak pertama kepulauan ini terbentuk sampai sekarang. Jadi panjang sekali. Apa yang terjadi di sini tidak hanya lepas di situ saja, tapi juga dipengaruhi di daerah lain. Makanya kita gambarkan ini juga. Ini ada India, ada Jazirah, ada Afrika. Jadi nanti kita akan mulai pelajaran sejarah Indonesia ini dari bagaimana kepulauan ini terbentuk. Berarti kita harus tahu bagaimana bumi itu terbentuk. Dari bumi itu terbentuk, terus melalui faktor-faktor endogen, eksogen sehingga kepulauan ini terbentuk. Terus manusia pertama yang tinggal di sini. Nanti kita bicara manusia pertama, nanti ada yang tanya. Manusia pertama itu manusia purba atau Nabi Adam, Bu? Nanti Bu Guru pasti akan jelaskan itu di bab kedua, jadi sekitar pertemuan ketiga ya. Nah, manusia pertama yang tinggal di masyarakat di Indonesia ini. Terus dari manusia purba, dari masyarakat praaksara. Terus nanti mulai mengenal peradaban. Nanti peradaban Hindu-Buddha ya, dari India yang masuk. Terus bagaimana nanti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Terus Islam. Terus nanti ada pengaruh kolonialisme di Indonesia. Terus bagaimana dampaknya di Indonesia terhadap kehidupan masyarakat kita. Kemudian nanti dari dampak pendudukan kolonialisme Barat itu nanti menimbulkan apa dalam banyak bidang, dari ekonomi, politik, ya, sosial, budaya, pendidikan dan seterusnya. Akhirnya nanti akan menimbulkan suatu pergolakan, pertentangan. Terus nanti menimbulkan suatu pergerakan. Nah, pergerakan di Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor di Indonesia, tapi juga dari luar. Karena kejadian yang ada di suatu daerah juga berpengaruh dan dipengaruhi dari luar. Nah, terus nanti di Indonesia sendiri kita akan fokus menimbulkan suatu masa yang menimbulkan suatu pergerakan nasional dengan puncaknya Sumpah Pemuda. Terus masih ada juga dipengaruhi oleh faktor dari luar dengan Perang Dunia I. Akhirnya nanti di Indonesia mengalami perubahan penguasaan, akhirnya diduduki oleh Jepang. Setelah itu mengalami masa merdeka. Terus masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dari masa Habibie, Gus Dur, Mega, SBY sampai pemerintahan Jokowi. Nah, jadi sebegitu panjang nanti perjalanan sejarah Indonesia akan kita pelajari. Nah, itu semua nanti akan kita bagi dalam 13 KD. Nah, dari situlah karena materinya sangat panjang, tidak mungkin kalian kok nanti diminta belajar sejarah itu kok harus hafal, Bu, harus tahu di mana ya Sumpah Pemuda yang satu. Yang penting kamu itu tahu esensinya. Jadi belajar sejarah itu akan sangat menyenangkan ketika kamu bisa tahu esensi dari peristiwa itu bagaimana. Ya. Terus apa yang bisa kita ambil? Bagaimana mengimplementasikan pada kehidupan sekarang? Bagaimana kita harus bertindak ketika kita menghadapi suatu masalah? Berkaca dari pengalaman yang sudah pernah berlalu. Nah, itu semua pasti ada. Nah, jadi dengan belajar sejarah, maka harapannya nanti akan terbentuk jiwa-jiwa yang bijaksana dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya. Bagaimana yang namanya sejarah itu sebenarnya bukan hanya sesuatu yang dikenang. Ya. Kita tidak hanya diminta untuk menjadi bangga pada peninggalan-peninggalan yang tersimpan, ya, di museum dan sebagainya, tapi kita juga harus tahu ya, pesan-pesan yang digariskan dari pendahulu-pendahulu kita.
pesan-pesan apa itu. Ya. Jadi sejarah bukan hanya sesuatu yang bisa dikenang, sesuatu yang untuk diceritakan, sesuatu untuk yang dibanggakan, tapi juga bisa menjadi semangat, bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi pertimbangan, bisa menjadi sesuatu yang perlu kita ambil hikmah-hikmahnya. Ya. Bagaimana para pendahulu kita itu menitipkan negeri ini, negeri yang sudah merdeka ini untuk kita majukan. Ya. Bukan sekedar kebanggaan saja. Ya. Tapi tanggung jawab kita sebagai generasi muda ini jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Untuk apa, nak? Untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi negara ini, eksistensi dan kehormatan negara ini di mata dunia. Begitu ya, nak ya? Nah, jadi dari situ Ibu harap kalian sudah ada gambaran, oh belajar sejarah itu nanti seperti itu. Yang penting kita tahu gambarannya, peristiwanya yang begitu kompleks itu dipengaruhi oleh apa, nanti esensi apa yang kita ambil. Terus kita harus bagaimana mensikapinya, mengimplementasikan dalam kehidupan sekarang, ya. Dan manfaat apa yang kita ambil kita harus tahu. Gitu ya, nak ya. Nah, masa depan negara ini ada di pundak kalian. Jangan pernah melupakan sejarah. Karena sejarah mengajarkan kita pada banyak pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itulah, semoga kalian bisa memahami. Nah, lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mulai minggu depan ya, pada pertemuan kedua. Gitu ya, nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.